Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita mulai lagi ya ngaji filsafat kita. Baik, malam hari ini tema kita tema kesadaran. Meskipun saya yakin teman-teman malam hari ini kesini itu sadar kan? Atau ada yang tidak sadar? Tidak tahu Pak, saya kok tiba-tiba di sini padahal ya pinginnya apa gitu. Insya Allah semua sadar ya. Alhamdulillah malam hari ini bisa nyampe sini paling tidak secara medis sadar. Bukan orang yang koma, bukan orang yang pingsan. Nyampe sini berarti sudah sadar. Nah, malam hari ini kita belajar sadar yang lebih berkualitas. Tidak sekedar sadar bahwa kita bangun, bahwa kita sehat, mungkin ya sehat sangat penting, tapi kita coba menggali kesadaran yang lebih dalam. Meskipun pelan-pelan ya, malam hari ini kita pelan-pelan saja melangkahnya. Nanti ada banyak pikiran-pikiran para filosof, tapi dinikmati saja. Mungkin ada yang bisa ditangkap, ada yang tidak. Bismillah, kita mulai. Saya awali dari definisi. Ada banyak definisi kalau teman-teman buka buku, tapi secara umum menurut saya yang disebut sadar itu kita paham tentang diri kita dan lingkungan kita. Kita mengenali diri kita dan lingkungan kita. Ini berarti sadar. Kalau kita tidak kenal diri kita, tidak ngerti lingkungan sekeliling kita, ya kita disebutnya tidak sadar. Jadi yang paling awal justru paling berat itu mengenali diri. Menyadari siapa aku, mengapa aku seperti ini, mengapa aku di sini, nah, itu bagian dari kesadaran. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, sadar itu kadang didefinisikan sebagai waspada atau terjaga, bangun. Ya ini lawannya pingsan, lawannya koma, lawannya ngantuk. Nah, mungkin ada yang bilang kalau ngantuk itu setengah sadar Pak. Setengah sadar, setengah enggak. Ya, bisa saja begitu, tapi intinya sadar itu waspada dan terjaga. Nah, misalnya teman-teman tidak waspada, di depannya ada minuman misalnya, terus ketendang. Nah, ketendang itu kan berarti dalam kondisi tidak sadar. Terus gelasnya kesampluk misalnya. Nah, itu kan berarti tidak waspada, meskipun bangun sih, tidak cuma karena kurang waspada. Nah, ini juga disebut tidak sadar. Makanya kalian kan menceritakan pada teman, mohon maaf saya tidak sadar, saya tidak sengaja, terus gelasnya kesenggol, terus jatuh. Nah, ya meskipun istilah yang kedua ini kan sering kita pakai jadi modus. Kalau kita salah, kalau kita keliru, kalau kita khilaf apa, terus alasannya tidak sadar. Mohon maaf ya Pak, saya niatnya puasa lu, tidak sadar kok tiba-tiba di dalam warung kayak gini ya misalnya. Itu kamu kan pakai alasan itu gayamu biar orang tidak menyalahkan kamu. Padahal kamu asik main game misalnya. Loh, saya tidak sadar Pak, dari subuh sampai
maghrib, saya berarti tadi tidak sholat zuhur, tidak sholat asar. Ya mohon maaf ya Pak, tidak sadar. Ya sadar, wong kamu main game dan menang, ya kadang kalah ngamuk-ngamuk, itu namanya masih sadar. Nah, jadi waspada dan terjaga. Ada juga yang mendefinisikan sadar, itu yang nomor 3 itu. Isi mental dan pikiran. Jadi kalau ini lebih ke bentuk kesadaran. Di isi diri kita, isi mental kita. Misalnya saya ada di sini dengan kesadaran saya sedang memberi kajian. Kalian duduk di sana dengan kesadaran sedang mengikuti kajian. Awas kebalik-balik, awas keliru. Jadi isi mental dan isi pikiran. Termasuk kalau kalian sering ya, saya orang Indonesia loh, saya Muslim loh, saya masih muda loh, saya mahasiswa loh. Ini kan isi kesadarannya. Jadi kalau orang menyatakan kesadaran itu ada kalanya isinya ini. Kalau dibahas yang ketiga ini, tema kesadaran itu bisa luas sekali. Mungkin 90% materi ngaji filsafat itu ya kesadaran. Ya, itu yang kadang-kadang kamu bangun, ya kamu sehat, ndak koma, ndak ngantuk, kamu ya waspada, tapi orang memarahi kamu kok ndak sadar sih? Mbok yo yang sadar, kita itu orang Indonesia, mbok yo yang sadar, kita itu Islam, mbok yo yang sadar. Nah, kamu itu mahasiswa. Nah, ini yang nomor 3 ini. Jadi sekarang kita tahu ya, kalau ada orang ngomong kesadaran, coba dicek dia ada di mana. Apakah kesadaran yang pertama, pengenalan diri, pemahaman diri dan lingkungan, ataukah kewaspadaan, keterjagaan? Kalau ini mungkin banyak berhubungan dengan tadi ya, medis dan lain sebagainya. Yang ketiga, isinya, isi mental dan pikiran. Baik, jadi ini dari sisi definisinya saja. Nah, ya saya tadi sebelum ke sini tiba-tiba melihat judul novel itu. Dulu pernah kita bahas. Karya Ibnu Tufail. Judulnya Hai bin Yaqdhan. Saya bawa kata-kata itu, saya tidak akan bahas isinya. Kalau kalian ingin tahu isinya, dicek lagi ngaji filsafat yang lama ya. Cuma saya tertarik dengan kata-katanya. Ini novel ini ditulis oleh Ibnu Tufail. Sebelumnya juga Ibnu Sina pernah nulis cerita dengan tokoh Hai bin Yaqdhan juga. Jadi kalau dalam bahasa Arab, Hai itu artinya hidup, hayyun. Yaqdhan itu artinya bangun. Jadi hidup ini kalau diartikan letterlek ya, itu kan tokoh utamanya memang di novel itu namanya Hai bin Yaqdhan. Kalian boleh beli novelnya. Terjemahannya banyak. Kalau Arabnya juga ada, malah bisa di-download gratis. Kalau mau. Kan tidak apa-apa buat koleksi. Kamu kan kalau urusan perbukuan kan lebih kolektor daripada pembaca. Ya, saya tahu benar itu. Nah, kalau Hai itu artinya orang yang hidup. Kalau Yaqdhan artinya orang yang bangun. Jadi Hai bin Yaqdhan itu orang hidup, anaknya orang yang bangun. Ini menarik ya, dua kata yang digabungkan oleh Ibnu Tufail. Mungkin maksudnya begini. Banyak orang yang hai, yang hidup, tapi tidak bangun. Ya mungkin hidupnya tidak berkualitas, tidak tercerahkan. Tidak sadar tentang kenyataan dirinya, kenyataan lingkungannya. Maka dia ini hidup, wong yo makan, wong yo menghabiskan uang banyak, wong yo orang tuanya capek membiayai, tapi dia tidak bangun, tidak Yaqdhan.
Jadi tidak menyala, tidak tercerahkan. Ya, saya pakai kata menyala, kalian sekarang kan sering pakai kata menyala itu. Ya. Jadi yakdhun itu bangun menyala. Jadi banyak orang yang hidup tapi tidak bangun. Kalau sebaliknya apa bisa, Pak? Bangun tapi tidak hidup. Logikanya ya tidak mungkin orang bisa tidak hidup kok bisa bangun. Tapi mungkin saja ada orang yang pikirannya kelas tinggi, melangit. Kalau ngomong daki-daki luar biasa, tapi tidak berefek pada kehidupannya. Kalau ngomong kayak ya oh, apa kayak ya oh itu umum luar biasa tingginya, tapi kenyataan hidupnya tidak sehebat mulutnya. Nah ini mungkin bisa kita definisikan orang yang bangun, yakdhun, tapi tidak high. Ilmunya tidak hidup. Dia hanya mengawang-awang. Nah, itu mungkin bisa kita arahkan ke situ. Nah, kalimat ini, kata ini saya bawa malam hari ini paling tidak untuk memperjelas yang dimaksud dengan kesadaran. Ada orang membahas kesadaran itu hanya di level high, di level hidup. Pokoknya ndak pingsan, ndak koma, makannya banyak. Kalau tidur ngorok ya berarti dia hidup, kan gitu. Tapi yang banyak dibahas para filosof, para ulama tentang sadar itu sebenarnya aspek yakdhun ini. Aspek bangun. Hidup yang tidak sekedar hidup. Seperti dulu ya kata-katanya Hamka itu. Kalau hidup sekedar hidup, ya monyet juga hidup di hutan. Binatang juga hidup semua. Tapi kita ini manusia. Jadi hidup kita harus membangun. Makanya istilahnya yakdhun itu kan bangun. Jangan tidur saja, jangan rebahan saja. Kita harus bangun. Kalau bahasanya Al-Quran, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Jadi wahai orang yang berselimut, nah, semoga kalian tersinggung ya dengan kata itu. Atau kalian ngeyel, enggak kok Pak, saya enggak pernah selimutan, Jogja panas sekarang. Jadi enggak tentang saya itu. Itu mungkin kalau diterjemahkan dengan bahasa yang lebih vulgar itu maksudnya wahai orang yang rebahan, kum fa'anzir, bangunlah, bangkitlah. Baik, jadi ini dua dimensi kesadaran ya. Jadi malam hari ini mungkin sebagian besar kita membahas yakdhun, kesadaran level bangun, tidak sekedar kesadaran bahwa kita hidup. Meskipun nanti kita singgung sedikit tentang high ini, yang disebut hidup itu apa, hidup yang sadar. Baik, ini definisi ya, pemahaman wilayah-wilayah sebelum kita lanjutkan. Nah, sekarang mari kita lihat yang disebut sadar itu apa. Ada 3 jenis pengalaman yang disebut sadar. Yang pertama namanya phenomenal consciousness atau kesadaran fenomenal. Yang kedua access consciousness, kesadaran akses. Dan yang ketiga self consciousness, kesadaran tentang diri. Jadi yang pertama, phenomenal consciousness, kesadaran fenomenal. Kesadaran fenomenal itu kita bisa merasakan pengalaman subjektif ketika kita berpikir, ketika kita merasakan sesuatu, ketika kita berhubungan dengan sesuatu. Ini namanya kesadaran fenomenal. Sensorik, motorik, psikomotorik, kognitif kita kerja
dan bisa merasakan sesuatu, berarti kita sadar. Tapi sadar secara fenomenal. Misalnya ya, kita bisa minum. Bismillah. Silakan yang ada minumnya diminum. Yang tidak ada dilihat saja. Nah, secara sensorik kita bisa merasakan, minumannya manis. Suka saya senang yang manis-manis. Selain minuman juga saya suka yang manis-manis. Nah, suka atau tidak suka itu emosi. Jadi manis itu sensorik, suka atau tidak suka itu emosi. Kemudian pasti tadi diberi banyak gula. Itu kan kesimpulan pikiran. Kita bisa seperti itu berarti kita sadar. Tapi kalau ditanya, Pak, tadi minum rasanya gimana, Pak? Lupa ya, kayak gimana ya tadi rasanya? Kok enggak ingat saya? Berarti enggak sadar. Nah, ini namanya kesadaran fenomenal. Jangan-jangan ini kelihatan simpel, tapi mungkin sebagian besar pengalaman kita mengalir begitu saja tanpa kita sadari. Ayo kalian tadi berangkat ke sini misalnya, ketemu berapa motor misalnya. Nggak lupa Pak, nggak ngitung saya Pak. Padahal dihitung bisa, tapi kalian kan nggak ngitung, biarkan lewat saja. Itu namanya tidak disadari. Ya, ketika kalian ke sini tadi sudah berapa orang di masjid, ya nggak ngitung Pak, pokoknya banyak gitu saja. Ini secara fenomenal kita tidak secara serius ingin menyadarinya. Meskipun ya sebenarnya masuk dalam sensasi kita, pikiran kita tidak membunyikannya. Jadi kalau ini kesadaran fenomenal, berhubungan banyak dengan rasa. Kalau kalian bertanya gimana sih rasanya, gimana sih sensasinya, nah ini phenomenal consciousness. Yang kedua, access consciousness, kesadaran akses. Kalau kesadaran akses itu kesadaran ketika kita tidak sekedar menyerap, tapi juga menganalisis, tapi juga merespon, tapi juga bereaksi tentang itu. Ini namanya kesadaran akses. Jadi pikiran, kata-kata, atau tindakan sebagai respon terhadap hasil serapan kita itu access consciousness. Berarti memang sadar. Nggak lewat jalan ini lagi, sering macet. Nah itu berarti tadi disadari, terus kalian bisa mengaksesnya, bisa meresponnya. Baik dengan pikiran maupun dengan tindakan, bahkan mungkin dengan kata-kata. Ada orang yang fenomenalnya bagus, tapi aksesnya tidak. Jadi dia tidak berdaya merespon, tidak berdaya, tidak bisa memikirkannya, menganalisisnya. Ini jenis kedua. Ada lagi yang ketiga, kalau ini balik lagi ke dalam membaca diri kita. Kesadaran diri itu, aku itu loh kok suka minuman yang manis ya. Padahal kata dokter tidak sehat loh. Terus kita berpikir tentang diri kita, itu namanya self-consciousness. Jadi yang disebut sadar itu bisa phenomenal consciousness, bisa access consciousness, bisa self-consciousness. Ini jenis pengalamannya. Saya lanjutkan, kalau informasi. Nah, inilah cirinya kita benar-benar sadar. Jadi kalau teman-teman ingin menguji saya ini sadar beneran atau tidak, coba lihat 7 aspek ini. Ini konsep ini disebut 7 aspek kesadaran. Dari yang paling fisik sampai yang lebih dalam. Nah, sekarang kita lihat, kita termasuk orang yang sadar apa tidak?
Yang pertama, orang sadar itu cirinya mampu menyadari dan menyerap informasi sensorik. Jadi ciri pertama persepsi. Mata bisa melihat, kemudian telinga bisa mendengar, kemudian hidung bisa, hidung itu apa? Mencium ya. Kamu kalau ciuman pakai hidung? Ya, membau. Ya. Terus kalau merasa pakai apa? Merasa itu lidah apa hati? Iya. Kamu pelajaran panca indera masih belum lulus. Yuk belajar dalam-dalam. Oke ya, yang pertama persepsi. Persepsi normal berarti lumayan, kamu sadar. Tapi hanya satu unsur, masih ada unsur yang lain. Orang sadar yang kedua, cirinya apa? Attention. Attention itu bisa memfokuskan kesadaran pada hal tertentu dan menyisihkan yang lain. Ini namanya orang sadar. Saya sekarang tak ngaji, main HP-nya nanti saja, berarti kamu sadar. Jadi, saya sekarang tak makan dulu, nanti saja main gamenya. Nah, ini namanya bisa melakukan attention. Berarti kamu benar-benar sadar. Ada loh orang itu yang sulit untuk fokus. Tidak bisa melakukan sesuatu secara penuh perhatian. Nah, orang yang kesadaran penuh itu bisa attention, bisa memfokuskan target kesadaran pada objek tertentu. Nah, yang kedua, intention. Intention itu bisa punya target, punya intensi, bisa punya maksud. Kalau situasi kayak gini enaknya harusnya kita ngapain ya? Jadi ada maksud yang bisa kita lihat, berarti memang sadar. Kalau kita tidak sadar, kita tidak mungkin punya keinginan ini, keinginan itu. Jadi tidak apa-apa kalau kamu punya teman cerewet, aku pengen ini, aku pengen itu. Ya, alhamdulillah, meskipun tidak keturutan, yang penting temanku masih sadar. Jadi dia tidak pingsan, tidak tidur, ya dia masih sadar, alhamdulillah. Nah, ini intention namanya. Mampu punya keinginan. Kemudian yang keempat, self-awareness. Mampu mengenali dirinya. Kalau temanmu sering bilang begini, itu kan kamu, kalau aku begini, berarti dia punya self-awareness. Dia tidak tenggelam dalam kerumunan, dia tidak takut mengekspresikan dirinya, tapi dia bisa mengenali, ini loh aku. Terus punya self-awareness, mengenali diri sebagai individu yang unik, sebagai diriku sendiri. Itu yang keempat. Yang kelima, orang sadar itu emosinya hidup. Emotional experience. Kita bisa gembira, bisa sedih, bisa marah, bisa cemas, bisa senang. Berarti sadar. Jadi bisa merasakan dan mengekspresikan rasa. Berarti sadar. Gimana ngaji malam hari ini? Tidak tahu ya Pak. Ayo, berarti kamu tadi ngajinya tidak sadar. Kalau tidak cocok, tidak enak Pak ngajinya tadi. Enak Pak ngajinya tadi. Itu kan emosimu hidup, main. Berarti kamu menjalankannya dengan sadar. Jadi kalau kita sadar, itu emosi kita pasti bekerja. Meskipun tidak dinyatakan, meskipun tidak dibunyikan. Begitu ditanya kamu bisa jawab. Misalnya, gimana kuliah hari ini? Wah, enggak kayak minggu lalu Pak, saya agak capek. Kayak itu kan emosimu main. Ketika kamu benar sadar, ini akan main.
Kemudian ciri lagi yang keenam, orang sadar itu volition. Volition itu bisa membuat keputusan sendiri secara sadar. Saya ingin tidur saja malam hari ini sampai besok pagi jam 7 misalnya. Nah, itu volition. Bisa memutuskan sendiri, mengambil tindakan sendiri sesuai nilai yang menurut kita benar. Alah, daripada nonton TV tidak ada yang bagus, main game bosen, pegang HP ngapain juga tidak ada yang WA, misalnya tidur aja deh. Itu kan keputusan kita sendiri, itu menunjukkan kita sadar, namanya volition. Dan yang terakhir, orang sadar itu cirinya metacognition. Metacognition itu bisa memikirkan pikirannya. Itu benar-benar sadar sudah. Aku tadi kok mikir yang aneh-aneh gitu ya. Itu kan yang memikirkan pikiran. Itu kamu sangat sadar itu berarti. Kok bisa-bisanya membayangkan yang aneh-aneh gitu ya tadi ya. Itu memikirkan pikiranmu sendiri. Ini namanya metacognition. Menunjukkan ya memang kita sadar sih. Bisa mengenali diri kita sampai ke level pengenalan itu sendiri. Jadi ayo dicek ya, teman-teman punya ciri 7 itu apa enggak? Kalau punya, alhamdulillah sadar. Kalau Pak banyak yang hilang Pak, saatnya disadarkan. Orang yang tidak punya 7 itu berarti tidak sadar. Orang yang tidak sadar tidak menikmati hidupnya. Mungkin ada banyak hal menarik, hal nikmat, hal luar biasa, tapi kamu lewatkan begitu saja. Maka hiduplah dengan sadar, dengan yakulun tadi. Biar apa? Biar bisa menikmati hidup. Apa sih Pak gunanya menikmati hidup? Biar kita bisa bersyukur. Nah, kuncinya kan nanti di situ. Baik, kita lanjutkan ya. Ini materinya agak panjang. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang mempengaruhi kesadaran. Ada yang bilang kesadaran itu dipengaruhi 4 hal. Cara kita hidup dengan kesadaran yang seperti apa itu dipengaruhi 4 hal. Yang pertama, susunan genetik, warisan genetik. Jadi memang orang itu membawa warisan genetik. Mungkin kita jadi orang yang pemurung kah, ambisius kah, itu mungkin ada hubungannya dengan struktur DNA kita. Yang itu ya diwariskan turun-temurun. Yang kedua tentu saja kalau ini banyak diceramahkan, keluarga dan masyarakat. Jadi kesadaran kita banyak dipengaruhi oleh keluarga dan masyarakat. Kita lahir dari keluarga seperti apa, seperti itulah kita biasanya berperilaku. Di masyarakat yang bagaimana, seperti itulah kita berperilaku. Misalnya menghadapi orang minta-minta di pinggir jalan, itu mungkin ada yang bilang, "Nggak usah dikasih Pak, kalau dikasih manja." Nah, temenmu bilangnya, "Alam, dikasih saja paling berapa, toh kita juga ndak rugi." Kok bisa beda cara berpikir seperti ini? Ya mungkin karena masyarakat dan keluarganya menanamkan cara berpikir yang berbeda tadi. Jadi kalian boleh menelusuri, aku itu loh kok jadi orang baperan kayak gini lah. Akarnya dari mana? Apa struktur genetik, apa karena masyarakat atau keluarga atau apa? Atau karena yang ketiga itu sejarah dan pengalaman hidup. Oh mungkin ada sejarahnya, ada pengalamannya yang membawa saya ke situ. Jadi kesadaran kita dibentuk oleh pengalaman kita. Mungkin pernah ngalami ditipu teman habis-habisan. Akhirnya kita kemana-mana membawa kesadaran, jangan mudah percaya sama orang, jangan mudah percaya sama orang. Terus-terusan begitu. Kenapa? Pengalaman.
Kalian ngaji ke sini dengan kesadaran saya tidak akan ngambil minum lagi. Kenapa? Karena minggu lalu nendang gelas dilihat banyak orang, malu aku. Nah itu kan, terus karena pengalaman itu kamu sekarang sudahlah, tidak minum juga tidak apa-apa. Jadi kesadaranmu berubah terusan. Atau ya memang ada tipe tertentu kepribadianmu, pola yang selama ini kamu kembangkan. Mungkin kamu baca buku apa, kitab apa, mengidealkan, wah saya harusnya begini, harusnya begitu. Terus dirimu terbentuk. Kamu membentuk dirimu seperti itu. Dan kamu lahir dengan kesadaran begitu. Mungkin dengan kesadaran serius, atau dengan kesadaran apatis, atau dengan kesadaran cengengesan, atau itu dibentuk oleh 4 hal ini. Tapi menarik, kata orang Jawa, apapun isi kesadaran kita, apapun pembentuknya, ayo tetap eling lan waspada. Eling itu kita sadari, waspada itu kita waspadai. Eling itu kita sadari, ayo kita sadari, iya sih kita ada struktur genetik begitu, ada pengalaman yang membentuk kesadaran kita, tapi ini bukan harga mati. Iya sih saya punya pengalaman traumatik, tapi tidak apa-apalah, akan saya ulang, siapa tahu berhasil. Itu bisa. Jadi itu yang disebut waspada, hati-hati. Jangan menyerah saja ditelan oleh sejarah, menyerah saja ditelan oleh masyarakat, menyerah saja ditelan oleh struktur genetik kita. Kita bisa fight back. Lingkungan memang mempengaruhi, tapi kita juga bisa kok resisten terhadap pengaruh lingkungan. Wah, teman-teman saya itu Pak, sekarang HP-nya minimal 5 juta ke atas sudah mereka yang harganya. Sementara HP saya itu masih HP ya, yang kalau melihatnya sudah saya sendiri agak jijik-jijik gimana gitu. Nah gitu kan. Tapi tidak apa-apa saya pakai ini saja, wong. Yang penting kan fungsinya, bukan mereknya, bukan harganya. Ini kamu bisa kok begitu. Itu yang dimaksud eling lan waspada. Jangan kehilangan kendali diri. Karena kalau kalian sama sekali ditelan oleh genetik, ditelan oleh masyarakat, keluarga, ditelan oleh sejarah, pengalaman, bahkan ditelan oleh tipe ideal kepribadianmu, ya namanya kamu tidak sadar. Kalau ingin benar sadar, boleh pengaruh itu masuk, ya tapi saya tentukan dulu, saya terima apa saya tolak. Jadi semuanya saya yang mengendalikan. Ini yang disebut orang sadar. Itu yang orang Jawa menyebutnya ya tetap eling lan waspada. Kita sadari, oh iya ini pengaruh dari masyarakatku. Tapi baik kok, enggak apa-apa, saya ambil saja, enggak masalah. Nah, ini namanya kita eling tapi tetap waspada. Tapi kalau ini enggak sesuai, ya sudah nanti saja, dipending dulu. Saya enggak terima dulu. Nah, ini menunjukkan kita benar-benar sadar. Jadi kalau pengaruh 4 itu kita biarkan saja menelan diri kita, sebenarnya justru menunjukkan kita tidak sadar. Untuk menunjukkan bahwa kita sadar, ya kita tetap waspada dan eling. Ini saya ambil pakai istilah bahasa Jawa, tidak apa-apa ya, kalian akrab familiar dengan istilah ini. Kapan-kapan kita bahas panjang lebar istilah eling lan waspada ini, biar materi hari ini lebih mengarah. Baik ya, jadi ini yang mempengaruhi kesadaran kita. Yuk dilanjutkan. Ambil nafas sebentar. Kamu kenceng terus ini materinya. Ini sampai terakhir nanti ada bermacam-macam teori. Nah, ini teori yang mungkin sering kalian dengar. Ada kesadaran namanya conscious. Ada bawah sadar namanya subconscious.
Ada ketidaksadaran namanya unconscious. Ya, sadar itu berarti yang saya lakukan, saya pikirkan, saya katakan secara sengaja. Sadar. Serius dan sengaja. Kalau subconscious, segala yang tidak kelihatan, jadi tidak berada dalam kesadaran saat ini, tapi dia akan muncul kalau ada pemicunya. Dan biasanya ya munculnya tanpa kita sadari, makanya disebut subconscious. Misalnya apalah kebiasaan-kebiasaanmu. Misalnya kamu setiap kali minum selalu saja diputer misalnya tutupnya. Ini kan kebiasaanmu. Itu kan kamu tidak sadar. Tapi kalau mau disadari bisa. Itu yang disebut subconscious. Ada ndak yang kalau minum ndak mau dari ujung sini tapi diputer, khawatir bekasnya orang, diputer terus minumnya gini. Dan itu kebiasaanmu yang kamu ndak sadar. Keluarnya selalu begitu. Itu kan namanya ndak kamu sadari, tapi kalau mau kamu sadari bisa. Kamu inget-inget, iya ya saya itu kalau minum selalu begini misal. Ini namanya subconscious. Saya itu kalau dimarahi selalu saja terus di kamar, nutup kamar, nyepi, menyendiri gitu. Itu kamu ndak sadar. Begitu. Tapi kalau diinget-inget bisa. Ini namanya subconscious. Kalau conscious itu yang kelihatan tiap hari, pikiranmu, kata-katamu. Kebiasaan-kebiasaan rutin itu biasanya subconscious. Nah, jangan dikira subconscious itu sedikit, justru jauh lebih besar. Ini bedanya conscious sama subconscious. Ada yang bilang conscious mind itu hanya 10%. Yang 90% itu subconscious mind. Jadi gambarnya kayak gunung es. Ujungnya kecil, tapi sebenarnya yang subconscious itu jauh lebih besar. Di situ contohnya conscious itu apa? Keinginan. Nah, willpower. Saya ingin ini, saya ingin itu conscious. Memori-memori jangka pendek. Ini conscious. Tadi ngajinya dimulai jam 8 tepat. Ini conscious. Atau berpikir logis, berpikir kritis, ini conscious. Tapi yang subconscious banyak belief, kepercayaan-kepercayaan kita. Ini subconscious. Kadang-kadang kita lupakan, tapi nanti pada saatnya dia akan keluar sendiri. Kalau situasinya pas, sesuai. Sebentar. Jadi kayak kita percaya bahwa biasanya kalau gelap-gelap itu ada hantunya misalnya. Itu kan biasanya subconscious. Kita ndak selalu menyadari, tapi begitu momennya pas, muncul itu, belief itu. Begitu gelap-gelapan kita merinding ya saya. Kenapa? Sebelumnya ada belief itu di subconscious. Emosi-emosi tertentu, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, reaksi protektif. Reaksi protektif itu misalnya ya kayak tadi lah contohnya gelas tadi. Itu reaksi protektif Allah biar tidak menjatuhkan gelas lagi. Saya sudahlah kalau banyak orang tidak usah ngambil gelas misalnya. Protective reaction. Long term memori jangka panjang, termasuk intuisi dan imajinasi. Ini masuk subconscious, ketidaksadaran. Jadi diri kita itu banyak sekali hal-hal yang tidak kita sadari dibandingkan yang kita sadari. Yang nyetir kita. Apalagi nanti ada yang ketiga, unconscious.
Sama sekali tidak kita sadari. Kalau subconscious tadi kamu ingat-ingat, kamu petakan ketemu. Iya sih saya biasanya begitu. Saya punya gaya hidup begini yang kadang-kadang keluar. Saya punya habit seperti ini. Tapi begitu unconscious, itu kamu ingat-ingat juga tidak ketemu. Dia dalam situasi sangat khusus akan muncul. Ini orang menyebutnya level it yang paling dalam. Punya trauma-trauma apa. Anak ini biasanya kalem sekali. Tiba-tiba ketika marah begitu mengerikannya. Nah, ini mungkin ada sesuatu di timbunan bawah sadar paling dalam. Sisi unconsciousnya. Atau anak ini loh, kuliah tidak lulus-lulus, tapi begitu lulus jadi dosen luar biasa tiba-tiba. Nah, itu mungkin kemarin terpendam, itu sekarang keluar. Kemarin ada di level unconscious, sekarang pinternya kelihatan. Dia sendiri kemarin tidak sadar juga kalau dia sepinter itu. Nah, ya kayak kalian kan sering bilang, wah mungkin saya ada bakat terpendam, Pak. Ya namanya terpendam kan tidak ketahuan. Kalau ketahuan namanya bukan bakat terpendam. Nah, ya mungkin ada yang terpendam sampai besok tua itu. Mungkin masih ada bakatmu yang terpendam ya sampai tua namanya. Nah, ini level unconscious, ketakutan-ketakutan tertentu itu unconscious. Kita sendiri mungkin tidak sadar kita punya ketakutan itu. Jadi 10% conscious, 90% subconscious. Ini yang mungkin kadang-kadang orang secara general bilang, oh manusia itu hanya menggunakan 10% dari akalnya, dari otaknya. Mungkin yang dimaksud ini. Ya saya tidak tahu. Baik, kita lanjutkan ya. Kesadaran yang berkaitan dengan hidup kita. Ada banyak sekali teori-teori, konsep-konsep tentang level-level kesadaran. Nah, sekarang kita lebih membahas hidup kita ya. Ini yang tadi saya sebut, kalau sekedar sadar, mungkin semua kita sadar. Mari kita sadar tapi yang lebih berkualitas. Saya akan mengambil dari beberapa referensi buku ya, tentang level-level kesadaran ini untuk bahan refleksi dan muhasabah kita. Yang pertama, saya ambil dari buku yang judulnya The Four Self-Awareness Archetypes, karangan Dr. Tassayuri. Dari aspek kesadaran, beliau punya teori begini. Kesadaran itu ada yang diarahkan ke dalam pada diri kita, ada yang diarahkan keluar pada orang lain. Nah, dengan melihat dua ini terus beliau menjelaskan tipenya manusia itu ada 4. Ada tipe introspektor, ada tipe seekers, ada tipe aware, ada tipe pleasure. Nanti kita lihat ya. Ada tipe introspektor. Tipe introspektor itu orang yang high internal self-awareness tapi low external self-awareness. Jadi mengenali dirinya secara tinggi berarti sangat kenal dirinya, tapi kurang peduli, kurang menyadari sekitarnya. Ini yang disebut introspektor. Introspektor itu orang yang kenal dirinya, tapi tidak peduli pendapatnya orang, komentarnya orang tentang dirinya. Dia juga tidak menguji tentang kesadarannya. Orang seperti ini biasanya, pokoknya saya kayak gini, terserah orang lain mau apa. Introspektor namanya. Jadi, orang seperti ini ya nanti jadinya dia tidak berkembang.
Karena kadang-kadang masukan dari orang lain juga penting. Oke ya, ini tipe pertama. Orang yang sadar diri tapi tidak peduli lingkungan sekelilingnya. Ada tipe kedua. Tipe seekers. Kalau seekers ini lebih parah. Seekers itu para pencari. Maksudnya dia ini masih dalam proses pencarian. Dia ini low internal self-awareness, pengenalan dirinya ke dalam itu lemah, sekaligus juga low external self-awareness. Pengenalan keluarnya juga lemah. Jadi dia tidak jelas tentang dirinya, juga tidak mau diberi masukan orang lain. Ini tipe seekers. Ini yang saya sebut tadi ya, mungkin orang apatis atau orang cuek. Ada di sini. Nanti ada juga yang high external self-awareness dan high internal self-awareness. Kalau bisa kalian ada di sini. Ini orang yang aware. Orang yang paham dirinya, kenal dirinya, sekaligus terbuka masukan dan pendapat orang lain. Ini tipe aware. Nanti ada yang tipe high external self-awareness tapi low internal. Ke dalam dia lemah, tapi keluar dia luar biasa. Sangat peduli dengan orang lain. Namanya tipe pleaser. Tiap hari yang dipikirannya gimana mengikuti pendapatnya orang, menyenangkan orang lain. Namanya pleaser. Dia sendiri tidak tahu keinginannya apa. Pokoknya ikut saja orang-orang. Yang penting orang lain senang. Kata teman-teman, saya itu baiknya begini dan kamu jalan itu. Menurut teman-teman, mereka itu bangga dengan saya kalau saya neraktir mereka. Ya wis tak traktir semua. Itu pleaser. Dia hanya menyenangkan saja orang lain. Kayak ini 3 tipe namanya archetype. Tipe paling utama. Kalian ada di mana? Kalian pleaser kah atau aware kah? Atau seekers? Cuek saja Pak, peduli amat. Atau orang yang introspektor, introspeksi dirinya bagus tapi tertutup dari masukan-masukan orang lain. Baik, kalian menilai diri kalian ya, tidak usah bilang-bilang ke yang lain, tidak apa-apa. Untuk kalian sendiri. Lanjut. Ada cara menjelaskan yang berbeda. Kali ini saya ambil dari bukunya Jeff Cooper, Levels of Awareness. Beliau pakai gambar juga yang dengan simbol-simbol warna. Ada warna putih, ada warna kuning, ada warna oranye, ada warna merah. Ini dari orang paling cuek sampai orang paling serius. Kalian ada di tipe mana, silahkan introspeksi. Yang warna putih, ini di kesadaran putih, ini orang yang relax, tapi unaware dan unprepared. Jadi nyantai sih, tapi tidak punya kesadaran dan tidak siap menghadapi apapun. Contohnya yang tiap hari walking and texting, kata beliau. Ini bukan contoh dari saya loh ya. Yuk jalan yuk ngopi yuk terus bariku terus. Suka yang ngono terus uripe. Jadi relax tapi unaware. Dia tidak membaca dirinya, tidak mengenali kebutuhan dirinya, sehingga dia unprepared. Kalau ada apa-apa kaget, tidak siap. Yuk ngopi yuk jalan-jalan yuk. Begitu sadar, aduh besok pagi presentasi aku. Nah, ya unprepared kamu. Kalau sering begitu, kamu tipe yang putih ini. Ya kamu menang di relaxnya, tapi pontang-panting hidupmu.
karena kamu tidak siap. Ada yang kedua tipe kuning, yellow. Kuning itu dia relax, kemudian hati-hati dan sadar. Nah, ini yellow, ini yang agak ideal. Santai sih, tapi bukan berarti sembrono. Dia tahu kok, iya yuk ngopi yuk. Tapi jangan lama-lama, saya harus nyusun makalah besok. Untuk besok. Nah, ini tipe kuning. Jalan-jalan yuk, ayo. Itu kan kalau contohnya Jeff Cooper itu aware of where exit are. Jalan-jalan di mall, tapi saya tahu kalau ada apa-apa, jalan daruratnya di sana. Itu maksudnya apa? Dia selalu waspada. Meskipun santai. Tapi tetap hati-hati. Itu tipe kuning. Pikirannya penuh perhitungan. Ada oranye. Kalau oranye ini sudah agak lebih heightened state of alertness. Orang yang mulai mudah cemas, mudah was-was. Cirinya apa? Something doesn't look or feel right. Selalu merasa ini mesti ada yang salah. Ada yang kurang. Apa ya? Itu selalu begitu. Ini khawatir terus, cemas terus. Ada yang tidak beres deh ini rasanya. Nah, kamu was-was terus. Agak berlebihan. Makanya di situ contohnya panas-panas pakai jas hujan. Ya. Kenapa? Khawatir. Oh, sekarang hujan itu tidak bisa diprediksi loh, Pak. Kalau hujan beneran gimana? Nanti kalau kehujanan saya pilek loh. Terus ngono. Jadi mulai agak terlalu khawatir. Ini warna oranye. Jadi saya tidak tahu kalian itu orang tipe ini biasanya di tasnya itu isinya iso macam-macam. Yo ada cutter, yo ada siapa tahu nanti perlu. Opo-opo dibawa semua. Alasannya siapa tahu nanti perlu. Nah, mungkin kuliah bawa palu, bawa cutter, bawa itu. Lu sopo ngerti nanti dibutuhkan, Pak, gitu. Ini tipe oranye. Ya, saya tidak tahu kalian ada di tipe yang mana ya. Ada yang paling parah. Paling parah apa? Tipe merah, tipe red. Orang ini tidak sekedar cemas, tapi dia merasa selalu terancam. Sampai level tidak berani ngapa-ngapain. Concern for your survival. Ini kesadaran merah. Cirinya apa di kesadaran merah? Run, hide, and fight. Lari, sembunyi, atau perang. Jadi fight, berjuang, setelah itu lari, setelah itu sembunyi. Dia tidak nyaman hidupnya. Merasa terancam. Orang terancam kan gitu, sembunyi terus lari, kalau ada kesempatan menyerang. Nah, kalau ini agak parah, tipe merah. Sebenarnya masing-masing mungkin diperlukan dalam hidup kita. Kadang-kadang juga kita harus cari selamat dalam hidup, tapi kadang-kadang juga harus santai. Tapi ada orang yang dominannya di putih, ada yang dominannya di kuning, ada yang dominannya di oranye, ada yang dominannya di merah. Saya tidak tahu kalian ada di mana. Coba nanti kalian pakai ini untuk meneliti teman-teman mau dirimu sendiri. Generasi hari ini. Benar tidak sih generasi hari ini tuh misalnya lebih cenderung putih, santai saja, cuek saja. Atau jangan-jangan oranye tadi, khawatir, cemas. Cemas masa depan, cemas jodoh, cemas ijazah, cemas karir, cemas terus. Atau malah tidak sekedar cemas, merasa terancam. Mau apa-apa tidak berani, jangan apa bahaya. Mau ini tidak berani, mau itu tidak berani. Nah, ini level kesadaranmu. Baik. Saya lanjutkan ya. Buku ketiga yang membahas level kesadaran. Boleh kalian cari buku yang judulnya Power versus Force.
An Anatomy of Consciousness, The Hidden Determinant of Human Behavior, karya David R. Hawkins. Ini luar biasa, orang ini melakukan penelitian katanya 20 tahun untuk meneliti kesadaran manusia. Kesadaran manusia itu oleh beliau kemudian di ranking, diberi poin antara 1 sampai 1000. Kemudian dibagi 2. Ada yang jenis force, ada yang jenis power. Kalau force itu sifatnya negatif, kalau power itu sifatnya positif. Nah, kalau ini menarik ya untuk ngecek kita sedang ada dalam situasi apa, dalam kesadaran apa. Kesadaran paling rendah itu malu. Jadi orang malu itu paling bawah. Maka kalau punya teman, punya sahabat sedang malu, ayo kita jaga bareng-bareng ya. Karena orang malu itu kadang-kadang lebih milih ingin lenyap saja. Ingin tidak ada saja. Jadi gagal itu biasa. Tapi kalau lanjutannya malu itu kamu harus mulai jaga-jaga, hati-hati. Karena orang malu itu, ya itu tadi biasanya. Karena dia ada di level kesadaran paling rendah. Nilainya cuma 20. Kemungkinan melakukan hal-hal negatif yang bisa fatal. Itu malu. Jadi jangan dikira malu itu simple. Kalau begitu apa mending kita tidak punya malu saja, Pak? Jangan. Justru yang menjaga manusia dan nilai-nilai kemanusiaan itu kita masih punya rasa malu. Malu di sini maksudnya apa? Jatuh pada malu. Melakukan hal-hal yang memalukan. Ada di kesadaran, malu saya kok melakukan itu, malu saya kok gagal, malu saya. Nah, ini kesadaran paling rendah. Di atas malu ada guilty, guilt, rasa bersalah. Ini nilainya 30. Jadi ya merasa wah iya ya, keliru saya kok melakukan itu ya, dosa saya. Ini kesadaran rendah 30, getarannya negatif. Di atas rasa bersalah ada apati atau apatis. Tadi loh, cuek. Jangan dikira cuek itu keren. Kalau memang cuek beneran, kalian acuh beneran dengan hidupmu, kesadaranmu, kesadaran apatis, itu kamu ada di kesadaran level rendah. Getarannya negatif. Membawa berarti pada hal-hal yang negatif. Naik satu level ada grief, kesedihan. Nah, sedih juga rendah, nilainya 75. Makanya kalau sedih jangan lama-lama. Kalau memang terpaksa harus sedih, beri waktu untuk kesedihanmu. Baik diriku, kamu sedih ya 3 hari ya. Nah, enggak apa-apa. Ya kan manusiawi orang sedih itu. Kasih waktu, ya jangan panjang-panjang. Sekiranya cukup menurutmu lah. Mau nangis-nangis silahkan, mau apa-apa silahkan. Tapi sehari ini saja ya, kayak gitu loh. Kasih waktu. Biar tidak lama-lama di kesedihan. Karena ternyata kesedihan vibrasinya negatif. Takut juga begitu. Taklukkan rasa takutmu. Kalau belum takluk, ya hindari dulu sementara. Karena kalau kamu ada di ranah takut, getarannya juga negatif. Orang takut pasti tidak produktif. Tidak bisa melakukan apa-apa. Wong takut. Terus lebih atas sedikit, ingin. Nah, ini menarik. Ingin mungkin maksudnya apa? Ambisi. Jadi keinginan yang tidak terkendali, getarannya negatif. 125.
Lebih tinggi dari desire apa? Anger, marah. Marah 150, masih tergolong negatif. Tapi lebih tinggi, karena kadang-kadang marah juga bisa jadi sumber produktivitas. Mungkin bisa saja kamu marah sambil nyanyi, bikin puisi, itu kan bisa produktif. Karena ngamuk, apa, ngelukis apa, itu bisa. Bisa diarahkan ke yang positif, tapi secara umum masih negatif. Meskipun negatifnya level agak tinggi. Dan pride, ini menarik. Pride masih dikategorikan negatif karena kebanggaan itu dekat sekali dengan kesombongan. Masih membawa aura negatif meskipun dia tertinggi dalam aspek negatifnya. Maksudnya nilainya besar. Berarti negatifnya paling kecil. Nah, yang sebelah kanan ini power. Getarannya positif. Kalau kalian emosinya ada di yang kanan itu, kesadarannya di yang kanan itu, lanjutkan. Karena kalian ada di track yang benar. Yang pertama apa? Berani. Ketika keberanian itu muncul, 200 nilainya. Kamu siap nikah? Siap Pak, berani saya. Meskipun belum kerja, berani saya Pak, lumayan. Nah ini berarti kalian punya keberanian. Dan itu positif energinya. Kesadarannya positif. Yang ke-10 netral. Netral itu stabil, tidak mudah terpengaruh. 250 positif. Terus willingness, cita-cita. Ini beda dengan desire tadi ya. Desire itu hasrat, keinginan, nafsu. Kalau willingness itu kemauan, punya cita-cita, itu menggerakkan secara positif. Kemudian acceptance, penerimaan. Situasiku seperti apa, saya ridho dengan ketetapannya Allah. Nah ini 350. Kemudian berpikir akal 400. Kemudian cinta 500 ternyata. Dalam penilaiannya Hawking ya. Cinta itu 500. Di atas cinta ada lagi yang energi positifnya besar, sukacita. Ya karena mungkin kenapa lebih tinggi sukacita ya dari aspek powernya sukacita lebih besar. Kadang-kadang cinta kan bikin lemes juga. Apalagi kamu ditolak, apalagi kamu dicuekin, itu kan terus jadi lemes. Tapi kalau gembira itu kemungkinan lebih besar. Joy, sukacita. Kedamaian, getaran positifnya besar, 600. Dan yang paling tinggi antara 700 sampai 1000 itu enlightenment, pencerahan. Orang yang di kesadaran tercerahkan itu energinya luar biasa. Ketika kamu merasa tercerahkan itu kan semangatmu meluap-luap. Nah, ini boleh untuk bahan evaluasi dirimu ya. Saya ada di mana, Pak? Kamu sedang malu, sedang sedih, apa sedang apa? Kamu cek, kamu dapat nilai berapa? Kamu ingat-ingat poin-poin itu. Mungkin kalau kamu sedang jatuh cinta, wah 500 Pak energinya, Pak. Kalau sedang takut, wah cuma 100 Pak. Saya dulu lupa ada apa? Anime Dragon Ball itu yang ada hitungan energinya di kacamatanya itu, wah 500 ya. Bayangkan saja seperti itu kan, wah saya sedang jatuh cinta ini, itu tulisannya 500 tuh, 500, wah sedang energinya segitu. Jangan-jangan terinspirasi itu terus dibikin di animenya. Jadi ini salah satu kategori-kategori kesadaran dan levelnya. Oke ya, masih belum jam 10 jadi saya tambahi lagi. Terserahlah kamu sudah kekenyangan teori apa enggak, besok tak tambahi lagi. Boleh kamu potong-potong kalau merasa agak terlalu banyak konsep.
Nah, kalau ini dari buku William Todd, judulnya The Mentor in Me, What to Do and What Not to Do. Kalau ini menarik, 7 level kesadaran. Dari kesadaran paling rendah sampai ke kesadaran paling tinggi. Manusia yang level kesadarannya tertinggi. Ayo kita cek kita ada di mana ya. Yang pertama ada kesadaran animal, kesadaran binatang. Kesadaran binatang itu rumusnya adalah fight or flight. Bertarung atau lari. Intinya apa? Mencari senang, mencari nyaman, mencari enak. Dan cenderung reaktif. Diingat-ingat ada beda antara reaktif dan responsif. Kesadaran animal itu reaktif. Reaktif itu kalau mendapat masalah, tidak dipikir dulu, tiba-tiba merespon. Ini namanya reaktif. Dimaki-maki orang, ya segera saja balik tak maki-maki. Ngapain nunggu? Nah, ini namanya reaktif. Jadi dapat nilai jelek, ya tiba-tiba saja mutung misalnya marah. Ini namanya reaktif. Dan ini kesadaran animal. Binatang itu kan kamu senggol, kucing saja kamu senggol, wow, terus wah, gitu kan gitu. Dia tidak pakai mikir ini aku harus ngapain, enggak. Itu namanya reaktif. Nah, kan banyak orang begitu, reaktif, melakukan apa-apa tidak dipikir dulu, sehingga kadang-kadang keliru. Jadi kalau kalian begitu, kalian ada di kesadaran paling bawah, kesadaran animal. Padahal kita istimewa karena punya akal budi, tapi di level kesadaran paling bawah ini jarang dipakai. Naik satu level lagi, ada kesadaran mass. Mass itu ya massa, masyarakat. Di level kesadaran kedua ini, yang kita lakukan hanya follow the crowd. Kita hanya mengikuti masyarakat, mengikuti orang lain, mengikuti kerumunan. Agak mirip juga dengan kesadaran animal. Di kesadaran mass ini kita tidak terlalu pakai akal budi kita. Pokoknya yang lain ke utara, ya saya ke utara. Yang lain ke selatan, ya saya ke selatan. Katanya orang lain itu baik, ya saya ikut itu. Katanya orang lain itu buruk, ya saya hindari itu. Pokoknya dia tidak pernah mikir. Yang viral apa, ya berarti saya ikut ke situ. Ini namanya kesadaran massa. Hanya follow the crowd. Kita tidak jadi diri kita sendiri sebenarnya. Kita hanya mengalir saja mengikuti arus kerumunan. Nah, ini level 2. Jadi jangan-jangan ada orang baik, yo rajin ngaji, yo melakukan hal baik-baik, tapi hanya karena follow the crowd. Nilainya jadi minimal. Dia ada di kesadaran yang bawah. Dia tidak punya kesadaran sendiri, tidak otentik versi dirinya. Nah, naik satu level lagi. Namanya kesadaran aspiration. Ini pikirannya mulai dipakai. Mulai usul, maunya punya pandangan sendiri, punya perspektif sendiri. Sayangnya level 3 ini desire without action. Usul saja tidak berani mikul. Mikir terus, aspirasi terus. Punya ide ini, punya ide itu, tapi tidak ada yang wujud. Jadi pikirannya dipakai sih, tapi yo mikir untuk mikir saja. Kalau diajak diskusi lama, aspirasinya macam-macam. Begitu, siapa yang tanggung jawab ini? Diam semua.
Nah, isinya aspiration saja. Kegiatan sederhana saja rapatnya bisa puluhan kali. Usulannya macam-macam. Sudah dibahas berjam-jam, pertanyaan terakhir, ini anggarannya dari mana? Tidak tahu. Selesai, terus tidak jalan acaranya. Pokoknya tipe aspirasi, kegemarannya berpikir, tapi tidak punya orientasi tindakan. Ya lumayan, sudah mulai pakai akalnya, tapi kurang transformatif. Level aspiration. Pokoknya diskusi, rapat. Nanti keputusan rapat kita hari ini adalah kita rapat lagi minggu depan. Nah, itu kamu ada di kesadaran aspirasi. Senengannya seandainya. Wah, seandainya begini gimana? Yang sana, loh tapi kalau seandainya begitu, nah yang sini juga, loh tapi kalau, jadi ya kalau pakai seandainya ya bisa seluruh dunia jadi seandainya. Ini tipe aspirasi. Nah, naik satu level ada tipe individual. Tipe ini orang mulai melakukan ekspresi diri, mulai menyatakan keunikan dirinya. Tidak sekedar pikiran, dia mewujudkan versi dirinya. Ini loh yang saya mau, ini yang saya inginkan, ini loh pilihanku. Nah, ini level individual. Ini kesadarannya lebih tinggi. Nah, kalau sukses di sini, sebenarnya ada yang lebih tinggi apa? Kesadaran disiplin. Orang dengan kesadaran disiplin itu, dia punya target, punya cita-cita, punya keinginan, dan dia berkomitmen mewujudkannya secara disiplin. Ini kesadarannya lebih tinggi. Kalau yang individual tadi kan mengekspresikan diri saja, tapi yang ini ada targetnya, ada saya ingin jadi seperti itu, saya ingin mencapai itu, dan dengan komitmen penuh mencapai tujuan itu namanya kesadaran disiplin. Lebih tinggi daripada sekedar kesadaran individual. Kalau ingin lebih tinggi lagi, ada namanya kesadaran experience. Kesadaran experience itu kesadaran pengalaman. Kenapa ini lebih tinggi dari disiplin? Orang yang disiplin saja, kadang-kadang kalau dia tidak luwes, hidupnya jadi kaku, monoton. Situasi berubah, dia tidak mau berubah. Saya pokoknya target setiap sholat harus ke masjid misalnya. Dan itu dia komitmen, bagus sih. Tapi kalau dia tidak naik level ke experience, nanti dia mengalami hal yang berbeda. Dia memaksakan diri harus begitu terus, hasilnya bisa sebaliknya. Pandemi datang, enggak. Meskipun pandemi saya tetap harus ke masjid karena sudah niatnya begitu. Padahal di luar, di mana-mana sedang dilarang karena penyakit merajalela. Nah, ini kurang luas. Maka perlu naik level, kamu naiklah ke experience. Experience itu iya, saya punya target ini, saya berkomitmen. Tapi sekarang situasinya berubah begini. Saya bisa merespon situasi itu. Ini belajar dari pengalaman, itu sederhananya orang experience. Jadi dia tidak sekedar disiplin, tapi juga target untuk lebih baik terus-menerus dari experience, belajar dari pengalaman. Ini level lebih tinggi. Puncaknya, kalau bisa level mastery. Level mastery ini puncak. Cirinya apa? Responsif, tidak reaktif. Mau melakukan apapun dipikir dulu. Ya mempertimbangkan kenyamanan, mempertimbangkan orang lain, Mas.
mempertimbangkan aspirasi yang macam-macam, mempertimbangkan ekspresi diri, mempertimbangkan target dan disiplin dan komitmen, mempertimbangkan pengalaman, situasi, baru diputuskan. Ini mateng kalau orang sudah nyampe mastery. Kesadarannya tidak kesadaran reaktif, tapi kesadaran responsif. Kalau respon itu diawali berpikir dulu, mendalam, terus baru dieksekusi. Inilah 7 level kesadaran. Nah, teman-teman boleh cek ya, saya ada di mana sekarang? Mastery pasti belum, Pak. Experience masih meraba-raba. Disiplin masih belum konsisten. Ekspresi diri tidak jelas. Saya mau mengekspresikan diri saya kayak gimana? Aspirasi tidak pernah sih, Pak. Isinya gegeran terus sama teman-teman. Ataukah Mas? Ya masa yang manya dulu, Pak. Animal, jangan-jangan nyari kesenangan. Tidak tahu juga, Pak, tapi rasanya hidup saya juga tidak senang-senang amat. Berarti levelnya di bawah ini. Tidak ada kesadarannya. Baik, ya kamu renungi sendiri ya. Kalau bisa kamu naik level kesadaranmu biar hidup kita lebih bernilai. Tambah tinggi level kesadaran kita, tambah bernilai hidup kita, tambah berkualitas. Baik, tiba-tiba tadi saya ngambil referensi, ini teori kesadaran yang lain, namanya kesadaran religius. Kita semua kan orang beragama. Loh, kesadarannya orang beragama itu loh juga beda-beda ternyata. Saya jelaskan sekilas ya. Ada 7 jenis kesadaran religius. Yang pertama namanya kesadaran ritual. Kesadaran ritual itu orang beragama yang fokusnya hanya pada ritual ibadah. Kalau dalam Islam mungkin fokus pada sholat, fokus pada ngaji, fokus pada zakat, fokus pada tahajud, fokus pada puasa. Nah, ini kesadaran ritual namanya. Nanti ada orang yang kesadarannya virtu. Kita sebut saja kesadaran virtu ini kesadaran amal soleh. Dia lebih fokus kontribusiku apa untuk lingkungan sekelilingku. Aku bisa berbagi apa, bisa memberi apa, bisa infak sedekah apa, bisa menolong apa pada orang-orang sekelilingku. Nah, ini kesadaran religius jenis virtu. Nanti ada juga kesadaran mystical. Kalau ini para sufi ada di sini. Fokusnya pada kedekatan dan pengalaman berhubungan dengan Tuhan. Ini kesadaran mistik. Gimana caranya aku tambah dekat dengan Tuhan, menghayati pengalaman bersama dengan Tuhan. Ini namanya kesadaran mistik. Ada orang beragama itu kesadarannya kesadaran reflektif. Jadi dipikirkan, direnungi, dicari hikmahnya, dipahami konsep-konsepnya, dirasionalkan. Ini kesadaran reflektif namanya. Kita misalnya di beberapa sesi ngaji filsafat, tema-tema agama itu banyak yang model kesadaran reflektif. Nanti ada juga orang beragama itu membawa kesadaran transformatif. Kesadaran transformatif itu fokus pada bagaimana aku harus berubah jadi lebih baik terus-menerus. Jadi dia memperhatikan dirinya sendiri dalam segala aspek keberagamaan.
Saya ingin saya berubah lebih baik terus. Dan ini tidak gampang karena biasanya orang beragama itu sudah yakin terus mandek. Merasa sudah baik, merasa sudah benar. Tapi ada orang beragama yang visinya transformatif. Aku ingin berubah terus, tapi berubah yang lebih baik, lebih baik. Ada juga orang beragama yang kesadarannya kesadaran konvensional. Kalau kesadaran konvensional itu kesadaran kayak massa tadi. Ikut yang lain. Yang lain bagaimana? Kelompokku bagaimana? Aliranku bagaimana? Ini kesadaran konvensional namanya. Aku ini ada di grup mana? Kalau di grupku pikirannya bagaimana? Yang dijalankan apa? Ini beragama kesadaran konvensional. Yang terakhir, ada orang beragama dengan kesadaran karisma. Kesadaran karisma itu kesadaran idola-idola. Ustadku, guruku, kiaiku, panutanku. Fokusnya ke situ pokoknya. Jadi kalau beliau-beliau menyuruh aku melakukan ini, ya aku lakukan. Kalau melarang itu ya aku hindari. Cuma dia follow, mengikuti orang yang dianggap menguasai, orang yang punya karisma. Nah, ini 7 tipe kesadaran religius. Kalian ada di mana silahkan. Kalian lebih fokus pada ibadah, ritual, lebih fokus pada amal soleh, kebaikan bagi sesama, atau lebih fokus olah batin, penghayatan, atau lebih fokus olah akal, refleksi, atau fokus transformasi diri, atau fokus pada kelompok-kelompok agama yang kita ikuti, atau pada tokoh-tokoh yang kita ikuti. Nah, ini bahan refleksimu lagi-lagi. Dalam beragama kita di kesadaran yang mana? Sebenarnya nanti banyak. Dalam hidup sosial ada level kesadarannya. Nanti dalam pendidikan ada level kesadarannya. Dulu kita belajar Paulo Freire. Pendidikan itu ada level kesadaran magis, ada level kesadaran naif, ada level kesadaran kritis. Ini juga jenis kesadaran. Jadi dari sisi isi kesadaran, kesadaran itu luas sekali. Maka pastikan kita tetap sadar dan meningkatkan kesadaran kita. Terakhir, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.